Hello Indonesia, this is your captain speaking. Yo yo! Indonesia! Yo! Hilgers serba salah di mata fans. Kesedihan Mes buat Ridho angkat bicara. Lah, level saya masih jauh dong. Nasib sial masih menyelimuti Mes Hilgers setiap kali memperkuat tim nasional timnas Indonesia. Pasalnya kekalahan 0-6 yang baru dirasakan timnas Indonesia saat melawan Jepang memperpanjang rekor tak pernah menang Mes Hilgers bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di matchday terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Suita, Osaka, Jepang, Selasa 10 Juni 2025 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga tersebut, Hilgers dipercaya tampil oleh Patrick Kluivert. Laga ini menjadi penampilan keempat bek berusia 24 tahun itu bersama timnas Indonesia. Sialnya, dari 4 pertandingan tersebut, dia belum pernah merasakan kemenangan. Dari 4 pertandingan bersama timnas Indonesia, Hilgers mencatatkan sekali imbang dan 3 menelan kekalahan. Hasil imbang itu didapat kontra Bahrain 2-2 ketika Hilgers debut. Kemudian kekalahan diderita saat melawan Cina 1-2, Australia 1-5, dan Jepang 0-6. Di tengah kecewaan atas kekalahan memalukan tersebut, media asal Belanda 20 Insight menulis laporan yang belak-belakan soal penampilan Mes Hilgers. Dalam tajuk utama mereka, media yang berbasis di kota asal klub FC20 itu menilai bek naturalisasi tersebut tampil sangat buruk dan layak disebut sebagai gagal total. Hilgers gagal total dengan Indonesia dan dikalahkan tanpa ampun oleh Jepang, tulis 20 Insight secara lugas. Dalam ulasan lanjutannya, 20 Insight menyebut laga ini sebagai pertandingan terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi, di mana Jepang sudah memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kritik tajam kemudian mengarah langsung ke Mes Hilgers. 20 Insight menyoroti keputusan Patrick Kluivert yang tak menurunkan Hilgers pada laga sebelumnya melawan Tiongkok. Mes Hilgers tidak dimasukkan oleh pelatih nasional Kluivert pada pertandingan sebelumnya melawan Tiongkok, padahal ia biasanya masuk dalam susunan pemain inti. Bahkan sebagai pemain pengganti, Hilgers tidak mendapatkan waktu bermain, tulis media asal Belanda itu. Melawan Jepang, ia memang masuk dalam susunan pemain inti dan bermain penuh selama 90 menit, tetapi seperti anggota tim lainnya, ia gagal total. Lanjut mereka dalam ulasannya. Namun sayangnya performa Hilgers jauh dari kata memuaskan. 20 Insight menilai sang pemain tidak mampu memimpin lini pertahanan dan seringkali kecolongan dari pergerakan cepat pemain Jepang. Bahkan menurut data statistik dari FotMob, Hilgers mendapat rating 4,7, nilai terburuk kedua di antara semua pemain yang tampil di lapangan. Ulasan pedas media Belanda ini menjadi tamparan keras bagi Mes Hilgers yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi di lini belakang timnas Indonesia. Kritik tajam ini juga menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap pemain naturalisasi kini tidak hanya datang dari publik Indonesia, tetapi juga dari negara asal mereka. Namun seharusnya yang patut disalahkan di sini adalah Patrick Kluivert, sebab gaya bermain Mes Hilgers serta JIJS ini memiliki cara bermain yang hampir sama. Jadi tak mungkin bisa kedua pemain ini saling mengisi satu sama lain. Seharusnya jika Mes main, Jay harus diistirahatkan, begitu pula sebaliknya. Alasan kenapa Rizky Ridho lebih cocok berdua dengan Jay? Ya, karena Ridho memiliki karakter yang lebih bisa intercept dengan memiliki kecepatan untuk menutup pergerakan lawan. Sedangkan Jay sendiri lebih condong untuk bisa membaca arah bola serta berduel lewat bola-bola atas. Jadi jika Mes main, tak ada yang mampu menutup gerak lambat Jay untuk bisa mengcover. Terlihat ketika Jepang melakukan umpan-umpan terobosan, entah Jay atau Mes seringkali tertinggal di depan, dan ini yang membuat Emil Audero sendirian di barisan pertahanan akhir. Namun untuk urusan kualitas, pastinya Mes Hilgers masih tetap lebih unggul dibandingkan Rizky Ridho. Pasalnya kedua pemain memiliki klub dengan kualitas kompetisi yang sangat jauh berbeda.